Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Orang Dalam. Nah, pada video kali ini karena kita udah lama banget gak update ya, kita mungkin update sedikit dulu lah ya tentang pengumuman terbaru dari BKN yang udah dirilis secara resmi di situsnya BKN. Oke, langsung saja kita masuk ke kontennya. Gimana nih kalau misalnya melakukan pengecekan update dari BKN, mungkin udah tahu lah ya pasti ya, melalui sosial media yang resmi oleh BKN. Jadi waktu tanggal di sini kalau admin sendiri lihatnya dari Twitter, kalau enggak dari Instagram BKN, atau enggak dari Kanreknya juga, atau enggak dari BKPSDM instansi atau kementerian. Itu udah enak banget deh. Jadi dari tanggal 4 Maret di sini ya, 4 Maret, kemudian tanggal 11, yang terakhir itu ya 4 Maret tanggal 11, sama yang paling pertama ini tanggal 26 Februari ya, sudah dibuatkan link terintegrasi ke semua instansi dan kementerian untuk update NIP yang telah ditetapkan. Ini kan udah ada linknya. Kalau misalnya di Twitter enak nih, tinggal klik aja nih. Kalau di Instagram kan nggak terlink ya. Nah, kita buka. Nah, di sini teman-teman bisa langsung melakukan pengecekan update per tanggal di sini 11/03/2022. NIP-nya totalnya yang udah ditetapkan itu 51.000. Nah, ini 51.000 dibandingkan 80 ribuan sekian ya teman-teman ya, di luar P3K dan P3K non guru. Nah, jadi masih banyak nih teman-teman NIP kita yang belum ditetapkan, termasuklah admin. Nah, jadi kita harus gimana nih? Ya, kita harus sabar menunggu sampai dengan NIP kita ditetapkan dan ada SK-nya, terus ada panggilan. Pada banyak nanyain, Kanrek 2 itu ada jelasin nih teman-teman melalui videonya. Nanti kita akan linkkan juga, tentunya dari BKN Kanrek 2. Mereka itu mencoba menjelaskan untuk berapa sih waktu yang diperlukan untuk menentukan satu NIP dari peserta CPNS. Nah, daripada kita bingung, kita coba dengarkan terlebih dahulu. Cekidot. Dari Indah Nuraini P. Halo Indah. Nah, ini dia bertanya proses penetapan NIP itu berapa lama sih Bu? Jadi, mungkin Bu Sulastina. Jadi, untuk proses penetapan ini tadi sudah dibilang, jadi banyak aspek ya Mbak. Yang pertama tentu saja siapa yang ngusulin duluan, jadi dia yang akan kami kerjakan. Prinsipnya kayak rescope ya, Yes, in first out ya tadi ya Mbak ya. Iya. Okay. Nah, lalu tentu saja banyak aspek selain misalnya jaringan, sarana dan prasarana. Misalnya sarana dan prasarananya kurang, atau lagi ada kerusakan mana, otomatis juga akan memperlambat kami. Termasuk juga misalnya SDM. Misalnya teman-teman nggak dalam kondisi yang on, nggak 100%, ya otomatis itu juga memperlambat. Tapi kalau secara idealnya Mbak, kalau idealnya semuanya dalam kondisi yang bagus gitu ya, baik jaringan sampai kami semua, tentu saja dari awal sampai akhir, sampai kami kembali ke daerah, per satu NIP itu paling tidak hanya membutuhkan waktu 15 menit. 15 menit itu kalau kondisinya semua prima. Iya, ya. Ideal lah ya, dan tidak ada berkas-berkas yang kurang ya. 15 menit. 15 menit. Tapi itu tadi Mbak, harus berdasarkan urutan. Jadi nggak bisa nih, oh kan 15 menit, aku diusulin tadi nih, masa sampai 2 hari belum selesai ya? Nggak kayak gitu juga, karena itu tadi kita berdasarkan urutan. Ya, dan satu instansi bisa banyak peserta ya, jadi dikalikan 15 menit itu kalau kondisi ideal ya teman-teman. Nah, di sini dijelaskan juga ya oleh Kanrek 2 BKN. Mereka mencoba menjelaskan kalau misalnya satu NIP itu dalam kondisi ideal itu 15 menit. Nah, tapi ini tidak ada kendala dan sistemnya seperti first in first out. Jadi mengantri, yang masukin dulu dia yang akan diproses terlebih dahulu. Nah, kalau misalnya kita coba analisa ya, kalau misalnya emang kayak gitu berarti yang udah itu berarti udah memasukkan duluan. Nah, teman-teman yang belum ditentukan berarti kemungkinan instansi atau daerahnya memasukkan atau mensubmit ke BKN ini agak terakhir gitu. Karena udah dijelasin juga first in first out gitu. Berarti kan yang melakukan proses terlebih dahulu mengumpulkan, mereka yang akan diproses terlebih dahulu. Nah, yang udah ditetapin itu baru 20%. Yang 80% itu belum ditetapkan. Nah, ini berarti kan masih belum tahu nih SK-nya kapan keluar. Kalau misalnya yang 20% ini kan pada bingung nih atau kepo lah. NIP kita udah ada nih, sedangkan kita tahu kan dari NIP itu kan sebenarnya kita bisa nebak-nebak dari tanggal lahir, kemudian TMT kita, kemudian
kelamin, dan nomor indeks. Bisa ditebak istilahnya. Jadi misalnya tanggal lahir, kemudian masukin TMT-nya. Jadi kita bisa dapat kemudian mulailah berkeluaran dari situs-situs untuk pengecekan. Nah, admin juga baru dapat info kalau misalnya ngecek itu sebenarnya ada risikonya loh. Tapi belum tahu nih resiko tersebut apa gitu. Nah ini Kak, kita akan bahas, kita jabarkan juga dari pesan yang admin dapatkan dari grup CPNS di instansi admin. Untuk pesan ini belum tahu nih dipastikan kebenarannya atau enggak. Tapi kalau misalnya kita analisa, bisa jadi pesan ini masuk akal karena banyak juga dikeluhkan dan di media sosial bilang jangan melakukan apa yang tidak diperintahkan istilahnya. Nah, ini kita coba bahas dulu terlebih dahulu ya. Teman-teman bisa baca, IPASN adalah aplikasi yang dibangun oleh Direktorat Jabatan ASN BKN. Data total peserta yang telah ditetapkan per wilayah akan menjadi sampel. Data ini nantinya akan menjadi dasar penyusunan SI ASN yang saat ini sudah masuk tahap finalisasi. Di sini admin belum bisa mengetahui itu IPASN itu apa. Nah, kalau misalnya kita lanjut dulu, kalau CPNS masukkan NIP kemudian masuk ke dalam sistem, secara otomatis yang bersangkutan akan dianggap sebagai partisipan, yang artinya akan menghapus slot partisipan yang lain yang sudah ditetapkan oleh pihak BKN pusat. Sementara kriteria sampel sudah ditetapkan, terutama terkait masa kerja dan jabatan terakhir. Artinya akan mengganggu secara sistematik terlebih partisipan kami pejabat minimal eselon 4 atau pejabat fungsional ahli muda. Pasti ya hasil akhir akan salah. Nah, di sini tuh udah mulai ada gambaran ya bahwa aplikasi IPASN ini bukan diperuntukkan untuk CPNS, tapi pejabat atau pejabat fungsional ahli muda. Nah, tadi admin coba kepo nih, ada nggak sih kalau misalnya sekilas dicari di Google IPASN itu keluarnya ini paling atas. Mungkin masukin nama pengguna NIP, kemudian password, kalau nggak salah ada juga yang ngebahas bisa ditebak melalui tanggal lahir dan lain sebagainya. Kalau misalnya teman-teman coba login, sebenarnya ini bisa berpotensi untuk mengganggu secara sistematik. Kita lanjut ya teman-teman ya. Nah, mohon bersabar, pasti diinfokan kalau ada update atau progres terkait yang sudah berusaha login. Dimohon jangan sentuh lagi aplikasinya ini, kami sedang meminta tolong sama pihak BKN untuk reset kembali agar tidak mengganggu slot pejabat yang sudah ditetapkan. Kalau coba iseng-iseng cek NIP, kan masukin namamu dan coba DIP-mu, kan orang dianggap masuk ke program itu. Misal jatah 500 orang, kamu masuk jatah itu, iseng-iseng cek NIP, kamu dianggap 500 dalam data sehingga ada satu orang yang masuk tapi nggak masuk karena keisenganmu. Saya coba lagi, atau bisa jadi jatah 500 kamu masuk karena cek NIP jadi 501 karena ganggu statistik. Ini beredarnya baru-baru ini ya. Kalau misalnya dibaca masuk akal gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman dari misalnya 100% yang udah ditentukan 20% NIP-nya, tapi kan belum tahu nih SK-nya kapan keluar. Tapi kita kalau NIP kan bisa mencoba-coba tuh dari tanggal lahir, kemudian TMT, CPNS, kelamin, sama nomor indeks. Nanti kita coba bahas deh untuk instrumen penyusun NIP itu apa aja. Nah, 80% ini kan masih belum tahu nih SK-nya belum keluar apa enggak. Jadi kan kemungkinan mereka pada ngecek-ngecek kita nih masuk apa enggak nih ke 20% yang udah ditetapkan, karena kita belum tahu nih SK-nya. Nah, jangan coba melakukan hal-hal yang tidak diperintahkan lah. Tidak diperintahkan sama BKN, karena kalau misalnya kita melakukan hal yang coba-coba, kalau misalnya benar ini informasi, itu kan membahayakan mengecek NIP. Padahal itu adalah aplikasi yang digunakan untuk pejabat misalnya. Nah, jadi jangan dilakukan pengecekan NIP kalau misalnya emang teman-teman nggak tahu nih apakah diperbolehkan atau enggak untuk diizinkan atau tidak menggunakan aplikasi yang telah dibuat oleh BKN tersebut. Jadi kita tunggu aja teman-teman, tunggu aja sampai tanggal berapa. Yang jadi saran admin ini kan udah tanggal 15 bulan 3 ya. Nah, kemungkinan nanti di hari Jumat. Nah, mungkin videonya diupload tanggal 16, kemarin tanggal 4, kemudian tanggal 11. Nah, tanggal 18 ini kemungkinan akan keluar update terbaru. Kita pantau, semoga daerah kita keluar. Teman-teman pastikan kalau misalnya udah keluar, pantengin terus pengumuman. Kalau misalnya udah ada pengumuman dari BKN, kita udah siap tuh kerja. Nah, dan yang bisa kita lakukan sembari nunggu ya apa? Persiapan teman-teman. Persiapan untuk di pekerjaan nanti. Nah, karena Mimin juga sendiri sama nih dengan teman-teman pejuang CPNS. Yang Mimin lakukan itu lebih ke memperdalam ini jabatan yang kita lamar, misalnya analis perekonomian. Hal-hal yang dapat menunjang pekerjaan kita daripada kita nyinyir ke BKN. Kok BKN lama banget sih dari bulan 2 sampai bulan 4 tuh kok belum tentuin, udah mau lebaran gak ada gaji apa segala macam. Mending
kita tunggu aja dan kita jangan melakukan pengecekan daripada nanti kita menyalahi juga dari aturan yang telah ditetapkan. Oke, jadi siapin aja persiapan teman-teman. Kan kita nih setelah CPNS bukan langsung diangkat jadi PNS ya. Ada namanya latsar dan lain sebagainya. Nah, buat mungkin sama nih kayak admin juga belum tahu nih kayak gimana kita cari-cari informasinya. Dan kalau misalnya teman-teman udah ada yang tahu, boleh komen di kolom komentar juga biar kita semuanya pada tahu. Oke, update-nya itu aja mungkin dari admin. Semangat untuk kita semua. Semoga yang sudah dapat SK betah ya menjalankan tugas negara di pemerintahan. Kemudian yang belum juga sabar, jangan coba-coba dulu masuk ke aplikasi dan mau coba melakukan pengecekan NIP. Kalau misalnya emang menyalahi aturan, kita tunggu aja tanggal penetapan SK-nya. Mungkin sekian dari admin Orang Dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.